kajian hati. Masya Allah, kita akan berikan lagi kesempatan untuk Bunda yang mau bertanya. Tadi dari sebelah sini sudah, silakan dari sini Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Ade, saya dari Bandung. Ujian dalam hidup saya terlahir tanpa rahim. Dulu jadi awalnya itu dari kecil saya tidak mengalami menstruasi. Kemudian di usia 17 tahun saat kelas 3 SMA, saya ke dokter. Kemudian diperiksa, kata dokter normal-normal saja. Terus dikasih obat hormon, di situ ditunggu, kata dokter ditunggu 1 minggu. Kalau misalnya haid, alhamdulillah. Kalau tidak, tolong kembali lagi. Saat itu saya karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya nggak balik lagi ke dokter gitu. Karena obatnya itu lumayan agak mahal. Kemudian saya biarkan saja, saya kuliah, terus kemudian saya kerja. Di usia 22 tahun ada seseorang laki-laki yang ingin ta'aruf dengan saya. Nah saat itu saya ragu-ragu gitu ya, mau maju atau tidak gitu. Karena kondisi saya saat itu belum haid sama sekali gitu. Terus saya beranikan diri karena itu waktu itu saya sudah bekerja, jadi saya periksa lagi lah ke dokter gitu. Saat di situ ternyata dokternya kok ragu-ragu, ini kok nggak ada rahimnya katanya gitu. Akhirnya saya dirujuk ke dokter yang lebih spesialis gitu. Dan di situ di USG ternyata betul rahimnya tidak nampak dan ovarium ada tapi kecil-kecil. Nah dari situ orang tua saya merasa hancur, orang tua saya bilang udah nggak usah dipikirin, terus nggak usah diobrolin lah gitu, nggak usah dibahas sama calon suami gitu. Kan toh banyak yang nggak punya anak gitu kan, tapi saya nggak bisa gitu ya, karena kalau misalnya mau ke jenjang selanjutnya kan pasti harus clear gitu semuanya gitu ya, walaupun misalnya kalaupun misalnya jodoh, ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya udahlah mungkin bukan jodoh saya gitu. Saya akhirnya memberanikan diri bilang ke calon suami waktu itu, maaf saya mungkin nggak akan bisa punya anak karena saya nggak punya rahim. Terus akhirnya dia membalas, akhirnya dia maju. Karena dia dikasih tahu sama mamahnya, almarhum mertua saya, bahwa ada teman mamahnya yang kasusnya sama gitu dengan saya, tidak pernah haid selama hidupnya gitu. Terus akhirnya menikahlah kami tahun 2012 gitu. Saat itu saya masih ada harapan gitu ya, semoga lah gitu barangkali bisa berubah gitu diagnosanya. Sampai akhirnya saya ke dokter lagi, diagnosanya tetap sama dan baru tahu ternyata saya hanya punya 1/3 saluran. Jadi saya buntu, jadi udah tidak ada rahimnya juga nggak ada. Terus akhirnya saya udah hancur lah di situ ya, udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Terus kemudian saya berpikir, bilang sama suami, yang kamu kalau misalnya mau menikah lagi nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu. Tapi suami selalu menguatkan gitu bahwa aku sama kamu aja. Akhirnya kami berikhtiar untuk mencari anak adopsi. Di usia pernikahan 5 tahun, kami menemukan ibu hamil yang ingin mengadopsikan anaknya. Nah, dari situ kami rawat anaknya gitu ya. Sekarang alhamdulillah saya punya 2 anak adopsi, Ustadz. Dan alhamdulillahnya lagi, qadarullah maha baiknya Allah, saya bisa menyusui anak-anak adopsi saya dengan induksi laktasi gitu. Jadi saya jadi ibu susuan gitu untuk anak.
Karena saya kepikiran juga anak saya kan nanti bakal pengen jadi mahram saya gitu. Makanya 2 anak saya ini laki-laki. Jadi mahram buat ayahnya, mahram buat saya juga gitu. Nah, Ustadz, pertanyaan saya, gimana sih ikhlas itu Ustadz gitu? Saat ada mungkin terbesit pikiran aku teh pengen hamil gitu. Salah nggak sih Ustadz untuk bilang ke suami, kamu boleh deh nikah lagi gitu, karena aku nggak bisa ngasih kamu anak kandung gitu. Itu pertama. Dan gimana caranya terus menjaga prasangka baik sama Allah gitu. Bunda, ada 3 hal yang ingin coba Ahilman kuatkan dari kisah yang Ibu Ade sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, tentang prasangka baik atas takdir yang Allah berikan. Belajarlah untuk selalu meyakini apa yang Allah beri untuk kita itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Maka untuk apapun yang terjadi, untuk apapun yang diberi, itu pasti yang terbaik. Ibu ditakdirkan tidak memiliki rahim. Mungkin dalam kacamata kita, ini takdir yang buruk. Ini takdir yang tidak baik. Tapi ingat, dalam pandangan Allah, justru ada kebaikan yang Allah titipkan dari ketentuan yang diberikan selama ini. Dan aku yakin, kalau bukan karena Allah, belum tentu ibu bertemu dengan suami yang baik seperti ini. Dan jika bukan karena Allah pun, ibu tidak mungkin bisa lapang mengadopsi anak seperti ini. Maka nanti yang kedua, apakah pilihan saya untuk mengadopsi anak itu sudah benar? Jawabannya benar. Karena ibu tidak ingin berhenti pahala kebaikannya dengan cara apa? Mengadopsi anak. Maka nanti pahalanya orang yang mengurus anak angkat, mendidik anak angkat, sayangnya seperti kepada anak kandung, mendidiknya seperti kepada anak kandung, maka dia mendapatkan pahala, bahkan pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. 1, beliau prasangka baik. 2, beliau sabar. 3, beliau menjalani hari-hari dengan penuh kelapangan. Masya Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, selamat untukmu yang sabar. Kenapa? Selama di dunia ujiannya disegerakan, maka surga Allah sudah siapkan. Siapa manusia yang ujian di dunianya disegerakan, diberatkan, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Dan ketika ibu bertanya sama suami, ayah, jika ayah mau menikah lagi, kan itu mah naluri perempuan ya. Betul apa betul? Tidak ada yang salah. Tapi untungnya ibu punya suami yang begitu menjaga hati, mampu menjaga diri, sehingga pilihan itu tidak dijadikan opsi, tapi dijadikan sebagai bagian kisah dan cerita. Bukan untuk dipilih, tapi untuk dipahami sebagai bentuk introspeksi sehingga bisa melewati hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan. Maka percayalah, Allah bersama dengan orang yang sabar. Setuju? Maka yang ketiga, ibu, walaupun anak-anak ibu bukan anak kandung ibu, sayangi dia,
besarkan dia, didik dia layaknya dia anak kandung kita. Dan tentunya ada tantangan ke depan menjadi orang tua harus seperti apa. Maka bekalnya yang pertama iman, yang kedua ilmu. Didiklah anak-anak dengan iman dan berilah anak-anak ilmu. Karena iman dan ilmulah yang akan menjaga kita dari sesuatu yang buruk dalam diri kita. Dan iman ilmulah yang bisa mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Percayalah, saat kita mengadopsi anak, begitu banyak pahala yang disiapkan. 1, mendapatkan pahala sedekah. 2, mendapatkan pahala sabar. 3, mendapatkan pahala ikhlas. Dan yang terbaik, disiapkan surga terindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu terima kasih sudah mengantarkan cerita indah pagi ini. Salam buat suami, salam buat anak-anak. Semoga Allah jaga keluarga ibu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.